Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Zaid bin Sabit Waris Center yang dimuliakan Allah Ta'ala, bertemu kembali kita pada program Motivasi Waris Islam di Bisyarah Channel yang diselenggarakan oleh Zaid bin Sabit Waris Center. Motivasi yang ke-36 dengan tema langkah teknis mengurus warisan. Pada episode sebelumnya telah kita jelaskan ya pentingnya kita membagi waris secara hukum Islam, pentingnya kita mensegerakan dan seterusnya. Hal-hal yang sudah banyak kita ketahui ya, melalui program ini. Nah, sekarang kita ingin membagi waris Islam. Bagaimana langkah-langkah teknisnya? Ya. Langkah yang pertama adalah tentu kita menetapkan siapa yang meninggal dunia yang akan kita bagi harta warisan, harta yang ditinggalkannya. Kita tetapkan si fulan meninggal dunia, kita ingin membagi harta yang ditinggalkannya. Langkah pertama adalah kita lunasi hutang-hutangnya. Karena dalam Al-Quran sebutkan mimba diwasiyatin yusabiha audain. Ya, jadi warisan itu dibagi setelah ditunaikan dilunasi hutang dan ditunaikan wasiat. Ya, maka yang kedua adalah yang wasiatnya. Almarhum pernah berwasiat apa? Kita tunaikan. Kita laksanakan apa yang menjadi wasiatnya. Utang-utang yang kita lunasi, ya. Kemudian wasiat-wasiatnya kita tunaikan. Yang ketiga adalah biaya pengurusan jenazah. Jadi biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Semua biaya yang dibutuhkan itu diambil dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya, jika seandainya dalam pelaksanaan menggunakan harta orang lain, maka boleh ya orang tersebut minta diganti karena ini menjadi hak almarhum yang wajib dikeluarkan dari hartanya. Gitu ya, gitu. Kemudian setelah kita melunasi hutang-hutangnya, melaksanakan wasiat-wasiatnya, tentu ada ketentuan wasiat, yaitu wasiat yang wajib ditunaikan oleh ahli waris adalah tidak lebih dari 1/3 total harta yang ditinggalkan. Artinya jika almarhum berwasiat lebih dari 1/3 total harta yang ditinggalkan, maka yang wajib ditunaikan oleh ahli waris adalah hanya 1/3. Adapun lebihnya tidak wajib. Boleh tapi tidak wajib. Boleh artinya ya kalau ahli waris setuju silahkan. Ya, yang lebih dari 1/3 ditunaikan juga. Tapi kalau mereka keberatan maka tidak wajib. Mereka hanya berkewajiban menunaikan wasiat 1/3 atau kurang dari total harta yang ditinggalkan almarhum. Kemudian ketika kita ingin membagi waris, tentu kita menghadirkan mediator, seorang yang mengerti dan menguasai hukum waris Islam agar bisa dilaksanakan hukum waris Islam, pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam. Ya. Kemudian baru berikutnya kita mendata apa saja harta yang ditinggalkan oleh ahli waris, harus didata. Mana yang harta almarhum, mana yang bukan. Biasanya yang suka jadi masalah adalah harta yang bercampur antara suami istri. Nah ini, mana harta suami, mana harta istri, harus diperjelas. Ya karena kalau suami yang meninggal, tentu harta suami aja yang dibagi. Harta istri enggak, karena istri masih hidup. Atau sebaliknya begitu juga. Ya. Jadi kalau istri meninggal, tentu harta istri aja. Jadi kalau ada yang dicampur, maka harus dipisah terlebih dahulu. Ya, agar bisa dilaksanakan pembagian waris tersebut. Ya. Nah kemudian ya tentu sebelum mengundang orang yang akan menjadi mediator, para ahli waris harus sepakat ya ada alokasi biaya yang dibutuhkan ya untuk pembagian waris tersebut, baik untuk mediator ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya, ini ada alokasinya. Misalkan diambil dari harta warisan, ini sekian ya untuk biaya pembagian warisan. Lalu kumpullah semua ahli waris. Ya, kumpul, harus hadir semua. Nggak boleh nggak ada yang hadir semua. Kenapa? Berdasarkan konsep syura dalam Islam, wa amruhum syura bainahum. Amruhum, perkara mereka. Mereka siapa? Perkaranya apa? Perkara warisan. Berarti mereka siapa? Ya ahli waris. Syura dimusyawarahkan bainahum, di antara mereka juga. Berarti mereka itu ahli waris yang membahas warisan, maka yang hadir harus ahli waris juga semuanya. Ya, jadi jangan ada yang nggak hadir. Kenapa? Karena ini pembagian warisan, maka semua harus hadir, semua harus mengetahui permasalahan, semua harus mendengar, semua berpendapat. Nah, yang bukan ahli waris tentu tidak boleh ikut campur.
Berdasarkan prinsip dalam Islam, hadisnya berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya keislaman seorang, dia meninggalkan apa yang bukan menjadi konsennya, bukan menjadi permasalahannya. Jadi jangan terpancing untuk ikut bicara kalau memang bukan ahli waris. Mungkin hadirnya apa-apa, silakan untuk ikut menyaksikan, ya. Silakan kalau memang diizinkan. Tapi untuk berpendapat, ya tentu kalau bukan ahli waris tidak punya hak untuk berbicara, begitu. Ya. Nah, kemudian setelah ditentukan harta warisannya, baru kemudian ditetapkan siapa ahli warisnya. Ya, si A ahli waris bukan, si B ahli waris bukan. Nah, itu. Ya, biasanya terkadang masalah yang timbul diantaranya adalah ini cucu memang, tapi ayahnya meninggal duluan. Dapat nggak? Nah, itu. Nah, ini nanti sang mediator tadi Ustaz akan menjelaskan bagaimana statusnya, mana yang ahli waris, mana yang bukan. Nah, itu. Nah, setelah ditetapkan ahli warisnya si A, si B, si C, nah baru kemudian ya ditetapkan si A dapat berapa bagian, si B dapat berapa bagian, ya seperti itu. Berapa bagian-bagiannya ditetapkan. Setelah ditetapkan berapa bagiannya, baru harta warisan yang sudah dikalkulasikan di data tadi baru dipecah, ya kan? Nah, setelah dipecah, baru kemudian tentu semua hasil hitungan tadi dibukukan, dicatat sebagai bukti, sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Faktubu, catat, ya, catat, gitu ya, seperti itu. Apa faedahnya? Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamul syahadati wa adna alla tartabu. Ya, itu alasannya kenapa perlu catat. Dzalikum aqsatu indallah. Hal tersebut adalah lebih qistun, lebih adil di hadapan Allah Ta'ala. Ya, kemudian wa aqwamul syahadah, lebih tegak untuk bukti dan kesaksian. Wa adna alla tartabu, ya, lebih dekat agar tidak kalian ragu. Maka harus dicatat, dibukukan, ya. Nah, hasil catatannya baru nanti dibagikan kepada semua ahli waris yang terkait tadi, ya. Jadi perlu dicatat. Dan tentu sebelum dan sesudahnya kita jangan lupa untuk mendoakan almarhum, ya. Karena dialah, ya, Allah Ta'ala meninggalkan harta buat kita. Jadi dengan wasilah almarhum, ya, kita ahli warisnya bisa mendapatkan warisan. Ya, warisan itu kan pemberian yang tanpa usaha. Ya, hanya karena kita anaknya, kita dapat warisan. Bahkan mungkin hartanya yang sangat banyak. Maka sudah menjadi kewajiban ahli waris untuk mendoakan almarhum sebelum dan sesudah pembagian warisan. Bahkan setiap waktu mendoakan. Sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari harta warisan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui almarhum. Semoga kita bisa melaksanakan pembagian warisan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Demikian, sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.